Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Bapak bisa bertemu lagi ya dengan kalian dalam pembelajaran geografi. Mudah-mudahan pada pertemuan pembelajaran hari ini kita bisa mengikuti pembelajaran dengan sebaik mungkin sehingga apa yang Bapak sampaikan bisa dimengerti oleh kalian semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta KM-nya, Fajar, untuk berdoa terlebih dahulu ya. Baik, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita baca bismillah aja bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan membaca surat Al-Fatihah ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Fajar. Bu Siti jangan ngetawain. Yang selanjutnya Bapak absen dulu ya. Asep Andri ada nggak? Hadir Pak. Hadir. Oh iya. Nuryani. Hadir Pak. Oh iya. Siti Komaria. Hadir Pak. Henny. Heavy ya, bukan Henny. Henny kemana ya? Happy kayaknya masih izin deh Pak. Oh iya. Nah, tadi dari jam kedua belum masuk lagi Pak. Oh iya. Tadi kayaknya Fajar. ada UKS Pak, di UKS Pak. Oh sakit ya? Hadir, Pak. Hadir Pak. Oh hadir ya. Fajar, bagaimana? Sudah sehat? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Ya, kabarnya kemarin Fajar itu katanya sakit katanya. Iya Pak, jiwa ya. Kurang. Katanya kemarin sakitnya itu rorombehin katanya Pak. Ya. Iya Pak, agak bermekaran sedikit Oh, iya. Pak. Iya, mungkin Oh, Hari nggak ngerti ya rorombehin itu apa ya Hari ya? Saya juga nggak ngerti Pak, saya orang Jawa. Apaan Oh. Kalau rorombehin itu perpecahan suku bangsa itu. Dew. Oh, iya itu. Iya. Dewi, ada Dewi? Hadiro Pak Hadiro. Oh iya. Hari? Hadir Pak. Oh iya. Fani? Hadir Pak. Anwar? Masih nggak ada, Izin kayaknya ini ya, izin Pak. Ada Oh izin ya. keluarga katanya. Oh iya, kemarin iya lupa, kemarin keluarganya juga udah bilang ke Bapak katanya mau nikahin kakaknya katanya ya. Reza, Hadir Pak. oh iya, baik, terima kasih. Berarti yang tidak hadir itu ada 2 orang ya untuk hari ini. Baik, yang selanjutnya sebelum melakukan pembelajaran kita kondisikan kelas dulu ya, barangkali mungkin ada sampah di kelasnya ataupun di lingkungannya. Mungkin kalau misalkan ada sampah nanti bakal mengganggu juga gitu terhadap pembelajaran gitu. Oh iya, buang dulu ya, Ya, biar tidak mengganggu pembelajaran. Iya. Di kolong mejanya Dewi banyak Pak sampah Pak. Kalau Reja Sampah harus membuang masyarakat. dirinya sendiri Pak. Reja Pak, membuang diri sendiri dia. Sampah masyarakat. Iya, kondisikan saja supaya Sudah Pak. ya kadang-kadang ini Pak Ajar ya suka bikin ketawa Bapak nih. Tapi makasih lah, ini hiburan untuk kita ya. Untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan di hari ini kita bisa. Duh, saya nggak bisa berhenti ketawa nih.
Pokoknya ya mudah-mudahan. Fajar jangan kayak gitu dong Fajar. Iya, Fajar mah nggak ganggu mulu ya. Fajar Ya, nggak Pak, maaf, sopan Pak. loh. Kita Masih mulai bilang saja tadi lah, dia udah ya. sembuh, orang ya makan belum sembuh, Pak. Iya. Kita mulai saja pembelajarannya biar tidak banyak keganggu kalau misalkan Ya. sudah dikondisikan segala sesuatunya. Untuk pembelajaran hari ini kita lihat dulu PowerPoint yang dilihatkan ya sudah ada ya. Ada Sudah, Pak. Sudah ada, Iya. Pak. Kalau misalkan sudah ada di sini pembelajaran hari ini kita akan membahas masalah pendekatan geografi. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini Bapak minta supaya kalian bisa menganalisis mengenai fenomena yang terjadi di lingkungan kalian menggunakan pendekatan geografi. Terus yang selanjutnya Bapak juga sudah membuat kesepakatan kelas yang dimana di sini kita masuk tepat waktu dan keluar sesuai dengan bel berbunyi supaya kita bisa berdisiplin lah untuk mengikuti pembelajaran. Baik, sebelum masuk ke pembelajaran pendekatan geografi, Bapak akan membahas dulu pertemuan atau materi pada pertemuan sebelumnya yang di mana materi yang sudah disampaikan itu berkaitan dengan pengertian geografi ya. Coba ada yang bisa. Kemarin Bapak sudah menyampaikan loh untuk materi pendekatan untuk materi pengertian geografi ya. Silakan ada yang mau menyampaikan untuk pengertian geografi. Ya Pak. Ya, silakan Nuriani. Ilmu yang pelajari bumi beserta isinya Pak. Oh iya, bagus. Nah, kebetulan Bapak juga sekarang akan memberikan nilai ya bagi siswa yang bisa mengemukakan pendapat gitu. Bagus, barusan Yani sudah menyampaikan pengertian geografi. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Hari. Geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang bersama dengan perbedaan fenomena geosfer, Pak. Oh iya, bagus. Itu menurut siapa ya, Hari? Menurut, kalau di buku sih Lokakarya, Pak. Oh iya, Saya hasil baca, seminar Pak. Lokakarya ya. Nah, betul sekali. Kita sudah mengambil kesimpulan kan, kalau misalkan pengertian geografi kan banyak. Yang pada akhirnya di Indonesia mengadakan seminar Lokakarya yang di mana seminar tersebut dilaksanakan di Semarang, yang mengambil kesimpulan bahwa pengertian geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan fenomena geosfer. Dilihat dari sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan. Berarti kita itu membahas masalah lapisan geosfer. Nah, sekarang ada yang mau mengemukakan pendapat lagi. Kemarin sudah disampaikan juga. Kita kan geografi membahas masalah geosfer. Nah, geosfer itu terbagi menjadi berapa bagian? Coba, silahkan. Ada yang tahu? Silahkan, ada yang tahu? Yeni belum ada suaranya, Yeni. Barusan yang sudah dapat nilai itu Yeni sama Hari ya. Geosfer ya Pak ya? Itu bukan sih Pak? Iya, geosfer itu kan terbagi menjadi berapa lapisan itu. Atmosfer, Pak ya. Oh iya, Atmosfer. betul. Atmosfer yang pertama ya. Yang kedua, Ya. Antroposfer. terus yang selanjutnya. Hidrosfer. Oh iya. Atmosfer. Berarti terbagi menjadi 5 bagian ya kemarin. Litosfer, Ya. hidrosfer, atmosfer, biosfer, sama antroposfer. Bagus. Nah, untuk pertemuan hari ini merupakan pertemuan lanjutan dari materi sebelumnya yang berkaitan dengan pengertian geografi yang dimana tadi sudah disampaikan bahwa geografi itu membahas masalah geosfer. Terus yang selanjutnya, nah ini untuk pengertian geografi. Jadi geografi itu adalah cara pandang atau untuk menganalisis intinya. Kegunaannya itu untuk menganalisis fenomena yang terjadi di permukaan bumi. Nah, ini objeknya geosfer.
yang dimana pendekatan geografi itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama pendekatan ke ruangan, yang kedua pendekatan ekologi ataupun ke lingkungan, dan yang ketiga pendekatan kompleks wilayah. Terus yang selanjutnya pendekatan ke ruangan. Kalian harus ingat ya, pendekatan ke ruangan kata kuncinya itu jadi untuk mengkaji fenomena geosfer, tapi penyebab yang didominasinya itu oleh faktor alam. Jadi harus mengingat kata kunci di sini, faktor yang menyebabkannya itu didominasi oleh faktor alam. Terus yang selanjutnya, pendekatan ekologi. Kata kuncinya itu adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan. Itu kata kuncinya. Kalau misalkan Bapak contohkan seperti ini. Jadi manusia menebang hutan, dampaknya itu longsor. Terus yang selanjutnya, nah ini nih, manusia membuang sampah sembarangan, ini dampaknya banjir. Jangan ya Hari ya, biasanya suka buang sampah sembarangan nih Hari. Enggak, Pak. Kadang-kadang kalau lupa. Iya. Terus yang selanjutnya, pendekatan kompleks wilayah. Nah, konteks wilayah itu kata kuncinya ketika ada suatu kejadian yang menjadi faktor utamanya itu kedua-duanya. Yang pertama faktor fisik, yang kedua faktor sosial. Ataupun ketika misalkan ada suatu kejadian yang terkena dampak itu bukan hanya satu wilayah, gitu, tapi ada 2 ataupun 3 wilayah. Jadi kalau misalkan kompleks wilayah, ketika ada satu kejadian, berdampak itu terhadap wilayah yang lain. Nah ini contohnya, ini penebangan hutan di wilayah hulu yang mengakibatkan banjir misalkan di wilayah yang lain, ataupun ketika menebang hutan secara sembarangan di wilayah A, dampaknya itu terhadap wilayah yang lain. Itu ya. Sudah dimengerti apa yang sudah Bapak sampaikan? Sudah, Pak. Kalau misalkan sudah dimengerti dari ketiga pendekatan tersebut, nah sekarang Bapak akan membagi kelompok. Nah di sini Bapak sudah membuat 5 kelompok ya. Yang pertama ada kelompok Asep Andri ya, sama Siti Komaria. Itu kelompok pertama. Terus kelompok kedua ada Nuryeni sama Dewi. Terus yang kelompok ketiga ada Hevi sama Pani. Terus kelompok keempat ada Hari sama Reza. Dan kelompok kelima ada Fajar sama Anwar. Kebetulan ya ada 2 orang tadi yang tidak masuk, tapi nggak apa-apa lah. Tadi kan Fajar sama Anwar. Nggak apa-apa kalau misalkan Anwar nggak ada, Fajar sendiri aja lah. Terus Heavy nggak ada kan, Pani aja sendiri. Gitu. Gabung aja, Pak. Kasihan, Pak. Masa sendiri. Biar nanti diskusinya sama hatinya saja gitu, Pak. Oh, Iya. kasihan tuh Fajar, Masa Pak. sendiri sendirian. saya, Pak. Nggak apa-apa lah, pasti bisa. Nanti bisa di WA langsung Anwarnya ya. Pengen sama sitkom saya. Ya, untuk LKPD-nya Bapak sudah bagikan di grup ya. Ini pembagian apa namanya? Pembagian tugasnya juga sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah dibagikan ya. Terlihat di layar nggak untuk pembagian tugasnya? Belum dibuka, Pak. Bentar Iya. ya. Belum, Pak. Masih yang PPT, Pak. Oh, masih yang PPT.
Nah, ini untuk tugasnya ya. Kelompok 1 tugasnya menganalisa video peristiwa yang ke-1. Terus kelompok 2 analisa video yang peristiwa yang kedua. Kelompok 3 menganalisa video peristiwa yang ketiga. Kelompok 4 sini harus bisa mencontohkan fenomena yang ada di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pendekatan ekologi. Dan kelompok 5 bisa memberikan contoh fenomena yang di lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pendekatan kompleks wilayah. Tapi sebelum kalian mengerjakan tugas, Bapak akan memperlihatkan video dulu ya. Bapak minta supaya videonya simak. Sudah ada? Belum Pak, tungguin Pak. Ada ya? Ada. Ada Pak. Oh, Ada iya. Pak, ada. Ya. Coba ya perhatikan untuk semuanya. Fenomena La Niña mulai terlihat di Indonesia. La Niña sebenarnya diangkat dari bahasa Spanyol, artinya anak perempuan, ini dia. Dan lawannya adalah fenomena cuaca El Niño, artinya anak laki-laki. Ini dia. Ini adalah fenomena cuaca yang kompleks. El Niño akan mengurangi curah hujan di Indonesia, sementara La Niña akan meningkatkan curah hujan di Indonesia. Bagaimana La Niña bisa terjadi? Pertama kita kenali dulu yang namanya angin pasat timur atau trade winds. Nah, angin pasat timur ini bergerak dari timur ke barat, dari bagian utara ke arah garis khatulistiwa. Nah, La Niña merupakan anomali suhu permukaan air di Samudra Pasifik bagian timur yang suhunya turun, artinya lebih dingin ya. Lalu diikuti dengan kecepatan trade winds yang meningkat lebih cepat nih dan kemudian mendorong massa air hangat ke arah Samudra Pasifik bagian barat atau Pasifik Ekuatorio Barat. Jadi La Niña ini bukan jenis badai tropis ya. Nah, kemudian massa air hangat ini tentu akan mempengaruhi cuaca di Indonesia. Ditambah dengan sinar matahari, ada penguapan dan terjadi membantu pembentukan awan. Kita bicara soal awan, awan hujan salah satunya adalah awan cumulonimbus. Oke, ini dia menimbulkan apa? Hujan, kan petirnya? Oh, barusan. Hujan kemudian disertai petir dan guntur. Perlu diingat saat ini Indonesia sudah memasuki musim hujan dan karena ada La Niña diperkirakan curah hujan akan lebih lebat. Bahkan prediksinya naik 40%. Dan BMKG juga memprediksi beberapa wilayah akan mengalami musim hujan lebih awal. Sebagian Sumatera misalnya, Kalimantan, Sulawesi, sebagian Jawa, NTB, dan NTT. Puncaknya akan terjadi pada Januari, Februari 2021. Tapi memang dampaknya berbeda-beda ya, berbeda tergantung wilayah dan juga waktunya. Selain itu, apalagi yang harus diwaspadai? Ini dia, wow, angin. Kita harus waspada dengan angin kencang ya. Ini salah satu bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh fenomena cuaca La Niña. Dan kemudian untuk Anda yang ada hujan lebat dengan intensitas lama, Anda tinggal di perbukitan dengan kemiringan 30 derajat atau lebih, harus waspada tanah longsor yang barusan saja kita lihat. Oke. Nah, itu untuk peristiwa yang pertama ya. Itu dikerjakan sama kelompok yang pertama. Sebetulnya ini harus dikerjakannya untuk semua gitu sebetulnya, tapi dikarenakan kita pertemuannya cuma 1 jam ya 50 menit, jadi untuk pengerjaannya dibagi-bagi. Nah, ini untuk peristiwa yang kedua, untuk kelompok yang kedua ya, tolong diperhatikan. Kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan juga menyelimuti Malaysia. Ribuan masker pun dibagikan secara gratis oleh pemerintah Malaysia kepada seluruh siswa sekolah. Penyebaran kabut asap yang terjadi di negeri jiran Malaysia kian memburuk, menyusul meningkatnya titik api kebakaran hutan dan lahan di Sumatera dan Kalimantan. Untuk menanggulangi kabut asap ini, pemerintah Malaysia berencana akan membuat hujan buatan di sejumlah wilayah yang terdampak pencemaran kabut asap akibat kebakaran hutan.
Hujan buatan akan dibuat jika indeks polusi udara telah melewati level 200 atau sudah mencapai kategori tidak sehat. Untuk mengantisipasi kabut asap, siswa sekolah di Malaysia menerima masker dari pihak rumah sakit. Malaysia juga telah menutup ratusan sekolah dan mengirimkan jutaan masker wajah ke Sarawak. Nah, itu untuk peristiwa yang kedua. Nah, sekarang coba amati untuk kelompok ketiga ya. Ini untuk peristiwa yang ketiga. Jayapura, pemirsa, korban banjir dan longsor di Papua terus bertambah. Tercatat 82 orang meninggal dunia dan 74 orang masih dinyatakan hilang. Catatan dari beberapa pihak mengatakan banjir di Papua bukan hanya faktor alam, tetapi ada campur tangan manusia yang tidak memperhitungkan pembangunan terhadap keselamatan lingkungan. Pencarian terhadap korban banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua terus dilakukan. Polisi harus mengerahkan 15 anjing pelacak atau pasukan K9 untuk membantu mencari korban yang masih tertimbun material banjir. Dari data sementara, setidaknya 74 orang masih dinyatakan hilang. Sementara data meninggal tercatat 82 orang, 26 orang sudah berhasil diidentifikasi. Sebagai sebuah bencana, banjir terjadi karena faktor alam. Namun di balik bencana banjir yang melanda Sentani, terselip campur tangan manusia yang disinyalir menjadi pemicu banjir. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengungkapkan banjir di Papua salah satunya disebabkan oleh penebangan liar untuk area perkebunan. Oke, kalau misalkan sudah diamati video tersebut, silahkan untuk dikerjakan ya di lembar LKPD-nya. Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan ya. Pak, saya lupa kelompoknya kelompok berapa, Bapak, maaf. Oh iya, Fani kelompok 3 barusan. Ya Pak, makasih Pak. Iya, siap. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya juga lupa Pak kelompok berapa ini sama. Oh, Hari, barusan sih nggak memperhatikan ya. Hari itu kelompok 4. 4 ya? Ya, kelompok 4 dan kelompok 5 itu tugasnya mencari fenomena yang berkaitan dengan pendekatan keuangan. Kalau misalkan kelompok pendekatan ekologi kalau tidak salah. Kalau misalkan kelompok 4 mencari fenomena di lingkungan yang berkaitan dengan fenomena dengan pendekatan kompleks wilayah maksudnya. Baik, Bapak kasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Bapak izin ke toilet ya, Pak. Oke, boleh. Jangan lama-lama ya. Iya. Siti Komariah bagaimana? Untuk kelompok pertama, apakah ada kesulitan? Sebentar, Pak. Ya. Nuriani, mana pekerjaannya? Sudah dikerjakan belum? Lagi dicatat, Pak. Oh iya. Pak, saya juga izin ke belakang ya Pak. Iya, silahkan. Jangan lama-lama ya. Jangan langsung ke warung nih. Iya, mampir dikit Pak. Pani, bagaimana? Ada kesulitan nggak? Lagi Pak, lagi mengerjakan dulu, lagi ditulis dulu Pak. Oh iya. Pajar nih. Mana suaranya Pajar? Pajar sudah dikerjakan belum itu? Lagi Pak. Oh iya. Sedang.
Duh, Asep nih serius terus nih mengerjakan ya. Uploadin data, Pak. Oh iya. Baik, kita langsung presentasi saja ya. Sudah habis nih waktu untuk berdiskusinya. Baik, untuk kelompok pertama nih, yang pertama dulu untuk presentasi ke depan ya. Kelompok 2 Silakan. dulu aja, Pak. Belum Kelompok selesai. berapa? Kelompok 2 dulu, Ini Pak. bagaimana ini Siti ya? Kelompok 2 mana kelompok 2? Ah, Siti mah gitu. Belum selesai ya nih. Iya. Saya sama Dewi. Dewinya kemana ya? Saya juga Asepnya nggak tahu ini kemana ini. Itu Pak. Kan tadi Saya juga sama kelompok Opa 2 itu Ibu ya. nyimak video kedua ya Pak ya? Iya, betul. Nyimak video kedua tadi, setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bapak, kalau saya amati dari peristiwa yang terjadi di cuplikan video tersebut bahwa itu ya polusi asap ya kalau nggak salah berasal dari kebakaran. Jadi menurut saya itu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kompleks wilayah karena tadi saya dengar penjelasan dari Bapak, kompleks wilayah itu adalah biasanya itu lebih dari satu wilayah. Jadi ada keterkaitan di mana di sini keterkaitannya terjadinya kebakaran di Sumatera, asapnya ada di Malaysia gitu Pak. Menurut saya Pak. Menurut kelompok kami Pak. Iya, bagus. Terima kasih Bapak. Iya, betul ya barusan yang sudah disampaikan oleh Nuryani. Jadi barusan kan video yang kedua itu berkaitan dengan polusi asap di Malaysia ya. Iya. Kalau misalkan diperhatikan itu kan si kebakarannya itu kan di daerah Sumatera sama Kalimantan yang dimana dampaknya itu berpengaruh terhadap wilayah Malaysia dan wilayah negara tetangga yang ada di sekitarnya gitu. Bagus ya untuk kelompok yang kedua barusan. Nah, sekarang silakan untuk kelompok ketiga untuk presentasi apa yang barusan didiskusikan sama kelompoknya. Silakan Fani. Ya Pak ya. Tadi Iya. video ketiga tuh tentang banjir ya kalau nggak salah Pak. Iya. Nah di sini sesuai dengan penjelasan Bapak tadi, kalau banjir itu menggunakan pendekatan ekologi Pak, yaitu menekankan pada hubungan antara manusia sama lingkungannya. Iya, bagus. Itu kan sudah jelas tadi ya di judul cuplikan video tersebut, si banjir tersebut diakibatkan oleh manusia. Tadi kan sudah disampaikan untuk pendekatan ekologi itu ketika ada hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan itu masuknya ke pendekatan ekologi yang dimana dari video tersebut sudah disampaikan ketika banyak yang menebang hutan ya dampaknya seperti itu. Makanya kita harus bisa menjaga lingkungan. Terus untuk kelompok ketiga nih, kelompok ketiga, oh udah barusan. Kelompok keempat, Hari bagaimana pekerjaannya barusan mendiskusikan tentang pendekatan ekologi ya? Iya Pak. Coba berikan contoh di lingkungan sekitar Hari yang berkaitan dengan pendekatan ekologi nih. Contohnya ya Pak, ini kan saya tinggal dekat pantai ya Pak ya. Jadi karena di tempat saya itu dekat pantai, orang-orangnya itu kerjanya sebagai nelayan. Gitu, Pak. Iya. Menyesuaikan. Terus saya juga punya saudara yang ada di daerah pegunungan,
dia kerjanya juga sebagai apa ya, petani atau kerja di ladang gitu Pak. Oh iya, berarti dampak dari adanya wilayah laut tersebut berdampak terhadap pekerjaan yang ada di wilayahnya, termasuk tadi juga di Pegunungan Bagus ya, barusan yang sudah dicontohkan oleh Hari. Terus yang selanjutnya kelompok kelima nih, kelompok Fajar nih, Fajar sama Anwar ya. Silakan Fajar untuk mendiskusikan untuk presentasi ke depan. Baik, Pak. Apa yang sudah didiskusikan barusan. Untuk kelompok 5 tadi tugasnya itu memberikan contoh yang pendekatan kompleks wilayah. Nah, seperti yang sudah Bapak ajarkan tadi bahwa pendekatan kompleks wilayah itu mengkaji fenomena dengan melihat kondisi beberapa ruang atau peleburan antara pendekatan keruangan dengan kelingkungan. Nah, untuk contohnya ini bisa kita ambil contoh banjir yang ada di Jakarta. Biasanya Jakarta itu udah jadi langganan tahunan gitu banjir. Nah, di sana kita bisa menganalisis bahwa banjir yang ada di Jakarta itu bukan hanya dikarenakan faktor dari keruangan Jakartanya saja, tetapi ada ada sumbangan dari daerah lain. Kita bisa menyebutnya daerah Bogor yang dekat dengan Jakarta itu merupakan hulu dari Sungai Ciliwung yang mengalir ke Jakarta, di mana ketika ada hujan yang deras di daerah Bogor, maka otomatis limpasan ke Sungai Ciliwung yang nantinya ke Jakarta pun akan menjadi limpasannya tinggi gitu, yang mengakibatkan akhirnya banjir di Jakarta. Makanya banyak yang bilang Bogor itu sebagai banjir kiriman gitu Pak. Mungkin itu Pak. Luar biasa nih. Untuk kelas 10 IPS 1 ya. Kebetulan ini kan kelas unggulan, jadi sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan. Betul barusan yang sudah disampaikan Muhammad Fajar juga ya. Jadi ketika ada banjir di Jakarta itu terpengaruh oleh dari wilayah yang lain gitu. Jadi ada dua wilayah yang terdampak gitu. Jadi ada akibat dan dampaknya itu. Terima kasih untuk semua nih. Untuk saya mau jawab Pak. Oh iya lupa tadi ya. Siti Komariah kelewat tadi. Ya silakan Siti Komariah ke depan untuk mempresentasikan ya barusan sudah didiskusikan sama Asep ya. Jadi, silakan Siti. Di sini pertanyaannya analisa dari video peristiwa ke-1 yang ditampilkan termasuk ke dalam kategori pendekatan apa? Iya. Pendekatannya masuknya ke dalam pendekatan geografi kelingkungan ya Pak. Benar nggak Pak? Jadi karena pendekatan ini kan merupakan cara pandang untuk memahami lingkungan secara holistik atau menyeluruh mulai dari unsur alam hingga sosialnya. Di sini kan ada peristiwa La Nina dan El Nino, terus ada hujan guntur, ada angin kencang. Jadi berpengaruh peristiwa La Nina dan El Nino ini berpengaruh terhadap kehidupan sosial juga Pak, gitu Pak. Iya, bagus ya barusan yang sudah disampaikan oleh Siti Komariah. Barangkali ada tanggapan yang lain coba untuk kelompok 1 barusan yang sudah disampaikan. Bapak, yang peristiwa 1 La Nina, El Nino bukannya kata Bapak pendekatan keruangan itu mempelajari peristiwa alam ya, terkait dengan faktor alam. Iya. Kalau begitu pendekatannya pendekatan keruangan bukan Pak? Iya, itu masuknya ke pendekatan keruangan ya Siti. Makanya perhatikan barusan. Saya kurang konsen Pak. Iya, ya soalnya kan Siti barusan belajarnya makan mulu ya. Bagus ya, tapi Bapak sangat mengapresiasi loh apa yang sudah disampaikan oleh Siti. Tapi tetap sih untuk nilainya nggak bakalan Bapak kurangi ya untuk Siti. Bagus juga barusan yang sudah disampaikan oleh Nuryani ya. Untuk video pertama itu tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa untuk pendekatan keuangan itu yang mendominasinya itu adalah faktor fisik ya. Yang dimana tadi dari video pertama dari La Nina tersebut mengakibatkan hujan, longsor itu kan yang mendominasinya itu adalah faktor
fisik gitu. Itu silakan ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengerjakan evaluasi ya. Kalau misalkan tidak ada, silahkan keluarkan HP-nya maksudnya. Keluarkan HP-nya, Bapak minta supaya bisa masuk ke aplikasi Kahoot ya. Lagi dipakai jumpa HP-nya. Oh gitu. Silakan yang lain yang bisa nih. Ini Bapak ada nilai tambah nih untuk evaluasi hari ini ya. Silahkan untuk masuk. Nih, untuk timnya sudah muncul kan? Nah, Hadi bagus sudah masuk. Yang lain? Ayo Siti, Bapak tunggu. Nah, bagus. Ini ada 2 orang, Fajar, Yani ya. Ada, Bu. Pak, Yang itu lainnya? maksudnya kenapa saya yang hijau gitu ya Pak ya? Iya. Alien. Itu menyesuaikan, Pak. Ganti aja Pak, bisa. Oh gitu ya? Iya. Oh, pakai kacamata lagi. Kayaknya sesuai itu. Silakan yang lain yang belum masuk ya. Saya tunggu nih untuk nilai tambah kalian nih. Baru ada 3 orang yang sudah masuk. Bapak tunggu 1 menit lagi ya. Untuk mengkondisikan aplikasinya. Bertiga aja ini kayaknya biar dapat juara 3 lah minimal. Iya. Nanti kalau misalkan dapat juara gratis jajan di warung ya. Saya nggak bisa akses, Pak. Ini Iya. beneran Nggak apa-apa. Nah, kita langsung saja ya. Pak, nggak bisa nih Pak. Gimana ya Pak? Oh, itu masuk ke Google dulu. Ja. Wah, ini Ya sudah Pak, nih masuk Pak. nih. Nih, kedip-kedip mulu Pak laptopnya Pak. Iya. Ini ada sitkom ya, Pani. Icon saya kok kayak gitu ya Pak ya? Sesuai, tahu sesuai. Masya Allah ada Sesuai tanduknya. kepribadian Bu. Bukan, ini temperamen jadi ada tanduknya. Hai, kamu Fajar. Iya, mukanya juga merah nih. Ya, sudah habis ya. Sudah 1 menit. Reja, mana Bapak tunggu gak masuk-masuk nih? Pak, laptopnya kedip-kedip Pak dari tadi Pak. Oh iya. Bapak, Please, kita Pak. langsung main saja ya. Nanti yang tidak ikut berarti diganti dengan ulangan tulis ya. Ya Pak. Iya, siap. Siap untuk soal yang pertama nih. Dengan pistol mengetes. Waktunya kecepatan Pak ini Pak. Biar bisa berpikir cepat nih. Pak Eda.
Lanjut. Nah, ini Yeni memimpin ya. Lanjut ya. Lanjut, Untuk Pak. soal yang kedua. Iya, salah lagi, Pak. Gimana ini? Salah terus. Error ini mah HP-nya nih. Kalau gitu Fajar ikut susulan nama saya aja, Pak. Gagal. Rusak HP-nya tuh. Iya. Yang jawaban benernya nggak mau diklik lagi. Ya ini masih memimpin ya. Sitkom nih. Ternyata Sitkom ada di peringkat kedua. Ih, salah. Kita lanjut. Wah, saya naik Wah. nilainya. Sitkom tersusul sama Pak ini Fajar masih di bawah nih dari tadi. Ya, tapi saya udah betul itu satu, Pak. Oh iya, nanti kalau misalkan di bawah ulangan lagi sama Reja ya. Ulangan tulis nanti. Tenang aja. Di akhir-akhir biasanya nih. Iya, salah lagi. Wah, ya ini masih memimpin hari, nggak ada peningkatan, masih di peringkat keempat nih. Ya, seenggaknya di atasnya Fajar. Pak, soalnya sejarah bisa nggak, Pak? Soal berikutnya ya. Ya ini masih memimpin nih. Yang terakhir, dua soal lagi. Ya lanjut. Wes, hari ini langsung naik ke peringkat kedua nih. Iya. Oh bisa itu, Pak? Nah, HP-nya canggih. Saya nggak bisa nyusul lagi, udah kejauhan. Soal terakhir ya. Set. Siapa nih peringkat pertama? Pani ya. Oh bukan. Peringkat ketiga Pani. Peringkat kedua Hari.
Ya. Iya, kalah deh. Ya, nih ya. Mana nih sitkom kita remedial nih. Nanti ya. peringkat keempat, kelima langsung remedial langsung ya. Iya. Iya. Kita memang soulmate kayaknya. Nanti untuk Yani hari sama Fani gratis jajan setelah 1 bulan nanti di kantin. Asik dong. Iya. Baik, alhamdulillah pertemuan kita dari awal sampai akhir bisa berjalan lancar. Tapi Bapak minta ya sebelum Bapak mengakhiri nih kegiatan pembelajaran geografi dengan Bapak, silakan ada yang mau menyimpulkan terlebih dahulu gitu apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang Silakan. skornya paling tinggi, Pak. Yang skornya paling tinggi. Iya, ya nih ya. Apa sih Pak? Apa tadi Pak pertanyaannya Pak? Silakan simpulkan. Kesimpulan Iya. ya. Kesimpulannya hari ini kita belajar tentang pendekatan geografi. Jadi pendekatan itu ada 3, ada pendekatan ke ruangan, ada pendekatan ke lingkungan atau ekologi, dan ada pendekatan kompleks wilayah. Pendekatan ke ruangan itu kata kuncinya ada dilihat dari aspek fisik, pendekatan ke ruangan yaitu pendekatan ke ruangan, terus kemudian pendekatan ekologi itu ada perilaku manusianya, kemudian kompleks wilayah ini ada keterkaitan wilayah satu dengan wilayah lain atau lebih dari satu wilayah. Kurang lebih itu Pak kesimpulan yang telah saya dapatkan setelah pembelajaran dari Bapak. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Yani sudah menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Baik, sebelum menutup kegiatan pembelajaran dengan Bapak nih, silakan KM Muhammad Fajar untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Bapak.